Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Nah, gambar yang ada di tampilan tersebut itu adalah seorang arsitek, di mana pekerjaan arsitek ini ingin mengetahui panjang rusuk dari rumah yang akan dibuatnya. Arsitek ini membuat rumah minimalis yang berbentuk kubus. Namun pemilik rumah itu akan membuat dan menginginkan ukuran volume rumahnya itu adalah 343 meter pangkat 3. Kemudian arsitek itu ingin mengetahui berapa meter panjang rusuk dari rumah untuk membuat pilar rumah tersebut. Nah, perhitungan arsitek ini menggunakan akar pangkat. Sebelum kita belajar, ingat kembali dasar-dasar bentuk akar sebagai kebalikan dari bentuk perpangkatan, ya. Kemudian di sini kamu harus mengingat kembali bentuk pangkat itu seperti ini. Ini adalah pangkat 2, 1 pangkat 2 sama dengan 1, 2 pangkat 2 sama dengan 4, dan seterusnya sampai 10 pangkat 2. Ini sudah kita pelajari pada 2 minggu sebelumnya. Kemudian akar pangkat. Nah, akar pangkat itu lambangnya nampak di sana ya. Akar pangkat 1 itu adalah akar pangkat 2, akar pangkat 1 hasilnya adalah 1. Jadi dapat disimpulkan kalau akar pangkat 2 itu kebalikan dari bilangan berpangkatan. Akar 64 berapa kira-kira? Iya 8 ya. Di dalam tabel itu nampak sekali akar dari 64 adalah 8. Kemudian bagaimana kalau lebih dari tabel tersebut, akar 196? Bagaimana kira-kira mencarinya? Lalu bagaimana dengan nilai dari akar 225? Nah, inilah yang akan kita pelajari. Hari ini kita akan belajar tentang bentuk akar. Kita lanjutkan. Tujuan pembelajaran kita pada minggu ini yaitu menemukan konsep bilangan berpangkat pecahan, menyederhanakan bentuk akar dengan menggunakan sifat-sifatnya, kemudian menyelesaikan operasi hitung pada bentuk akar. Nah, untuk pertama, mari kita belajar tentang bilangan berpangkat pecahan. Nah, misalkan A bilangan real, A itu tidak sama dengan 0. Kemudian ada M, itu adalah bilangan bulat positif. Jadi A pangkat 1 per M itu adalah P. Atau sama juga dengan P pangkat M sama dengan A. Ya. Misal, kita buat contohnya. Akar 9 itu nilainya adalah 3. Diperoleh dari, nah ini pengerjaannya. Akar 9 itu adalah 3 pangkat 2. Lalu kita tuliskan 3 pangkat 2 dipangkatkan 1 per 2. Pangkat itu kamu tinggal kalikan sesuai dengan sifat bentuk perpangkatan. Pada minggu pertama dikalikan 2 kali 1 per 2, hasilnya adalah 1, yaitu 2 kali 1 2 bagi 2, hasilnya 1. Kemudian ini bisa kita tulis akar 9 itu kalau dalam bentuk pangkat adalah 9 pangkat 1 per 2. Nah, ada juga contoh berikutnya, akar 8, akar pangkat 3 dari 8. Hasilnya adalah 2. Dari mana? Pengerjaannya seperti itu. Cari dulu 8 itu apa hubungannya dengan pangkat sepertiga. Kemudian diperoleh ternyata 2 pangkat 3 dikali sepertiga ya. Hasilnya adalah 2 pangkat 1. Jadi bisa ditulis akar pangkat 3 dari 8 itu sama dengan 2. Atau bisa ditulis ke dalam bentuk pangkat yaitu 8 pangkat 1 per 3. Nah, kemudian kita lanjut. Simpulannya adalah akar M dari A pangkat N dapat ditulis ke dalam bentuk pangkat menjadi A pangkat N per M. Nah, kita lanjutkan, kita bahas contoh soalnya. Yang pertama adalah 125 pangkat 2 per 5. Ini hubungannya kita cari dulu. 125 itu berapa pangkat 3? Ternyata 5 pangkat 3 dikali 2 per 3. 3 dengan 3 nya udah langsung dicoret, jadi hasilnya tinggal 5 pangkat 2. Hasilnya adalah 25. Bagaimana dengan soal berikutnya? 343 pangkat 1 per 3 ditambah 32 pangkat 2 per 5. Ya, caranya adalah
Iya, seperti ini. 343 itu ternyata 7 pangkat 3. 32 adalah 2 pangkat 5. Pangkatnya dikalikan 3 kali 1/3, hasilnya 7 pangkat 1. Tambah 2 pangkat 2, maka hasilnya 7 tambah 2 pangkat 2 adalah 4, hasilnya 11. Nah, kita lanjut untuk membahas pengertian tentang bentuk akar. Bentuk akar ini sendiri, sebelum kita bahas pengertiannya, kamu harus tahu dulu. Akar 8 ini, akar 81 ini hasilnya adalah 9. Nah, jadi 81 ini adalah bilangan rasional. Bilangan rasional itu seperti bilangan bulat, bilangan asli, bilangan cacah, itu adalah bilangan rasional. Nah, sementara akar 81 hasilnya 9, 9 itu juga bilangan rasional. Lanjut, akar 27 ternyata disederhanakan, nanti akan kita pelajari, hasilnya adalah 3 akar 3. Jadi 27 ini masih bilangan rasional, namun hasil dari akar 27 adalah 3 akar 3, itu dinamakan bilangan irasional. Bilangan irasional itu adalah salah satu bentuk akar, karena akar 3 tidak bisa dijabarkan lagi. Kemudian akar 17, ya 17 itu adalah bilangan rasional. Hasil dari akar 17 merupakan bilangan bilangan irasional karena tidak bisa dicari hasilnya. Kita lanjut, bagaimana? Berikanlah 3 contoh yang merupakan bentuk akar. Di sini ada beberapa contoh. Akar 5 itu nggak bisa lagi disederhanakan. Kemudian akar 10, akar 65, dan banyak hal lain. Ini hanya sebagai contoh saja. Kamu bisa menemukannya sendiri nanti. Kemudian berikanlah 3 contoh yang bukan bentuk akar. Contohnya tadi akar 9. Akar 9 itu nilainya 3. Kemudian akar 144 nilainya adalah 12. Kemudian akar 256 nilainya adalah berapa kira-kira? Nah, silahkan dicari. Yang pasti ini bukan bentuk akar karena hasilnya berupa bilangan rasional. Nah, kesimpulan kita pada hari ini bahwa bentuk akar itu adalah akar dari bilangan rasional yang hasilnya merupakan bilangan irasional atau bukan bilangan rasional. Kita lanjut, kita bahas tentang sifat-sifat akar. Nah, yang pertama adalah akar 9, nilainya 3 dikali 3 sama dengan 9, atau cara lain adalah dikalikan 9 kali 9 hasilnya 81. Akar 81 adalah 9, itu bisa juga. Lanjut, yang nomor 2, akar 4. Akar 4 itu hasilnya adalah 2, maka hasil akhir 2 akar 5. Atau bisa juga akar 4 kali 5, 4 kali 5 hasilnya adalah 20. Jadi nilainya sama. Akar 20 itu dengan 2 akar 5 nilainya sama. Kemudian contoh yang ketiga, akar 18 dijabarkan. Dijabarkan, penjabarannya itu harus salah satunya bilangan kuadrat, yaitu akar 9 yang bisa ditarik akarnya nanti, hasilnya berupa bilangan rasional. Akar 9 adalah 3, jadi hasilnya 3 akar 2. Jadi kita bisa menyimpulkan sifat yang pertama adalah akar AB sama dengan akar A kali B atau sama dengan akar A kali akar B, itu mempunyai nilai yang sama. Sifat yang kedua, akar 100 itu ternyata 10 dibagi akar 4 hasilnya adalah 2. 10 dibagi 2 hasilnya adalah 5. Atau cara yang kedua itu bisa juga dicari. Bagi dulu nilai hasil akarnya, 100 bagi 4 adalah 25, akar 25 hasilnya adalah 5. Jadi kita menemukan sifat yang kedua kalau akar A per B sama juga dengan akar A dibagi akar B. Dengan syarat A besar sama 0 dan B juga besar sama 0. Kemudian sifat yang berikutnya, contohnya adalah akar 4 dikuadratkan. Akar 4 itu nilainya 2, jadi 2 pangkat 2 hasilnya adalah 4. Seperti itu juga akar 256 akar pangkat 4. Kamu cari dulu 256 ini berapa? Ya, ternyata 4 pangkat 4. 4 pangkat 4 dikali 1/4. Jadi hasilnya 4 pangkat 1. Karena di luarnya ada pangkat 4, langsung aja 4 pangkat 4 256. Nah, sifat yang ketiga bisa disimpulkan adalah akar pangkat N dari A dipangkatkan N, hasilnya adalah A. Contoh berikutnya, akar pangkat 5 dari 32 dipangkatkan 5 itu adalah nilainya adalah 2.
diperoleh dari akar pangkat 5 dari 32, itu nilainya 2. 2 pangkat 5 pangkat lagi 1/5, jadi hasilnya pun juga 2. Contoh berikutnya adalah akar 9 dipangkatkan 4. Nah, akar 9 ini bisa juga ditulis menjadi 81, akar dari 81 pangkat 2. Jadi sama saja nanti akar 9 pangkat 4, karena 81 aja 9 pangkat 2 dipangkatkan 2 kembali, jadi 2 kali 2 pangkat 4. Ini sifat yang keempat, yaitu akar pangkat N A dipangkatkan P, hasilnya adalah akar pangkat N dari A pangkat P. Nah, untuk yang berikutnya, contohnya adalah akar pangkat 6 dari 64, itu nilainya 2. Kemudian contoh yang kedua, akar di dalam akar pangkat 3, 64, itu sama juga akar pangkat 4, hasilnya 2. Nah, dari contoh di atas itu bisa kita tulis, kalau akar dari akar pangkat 3, 64, itu dijabarkan, kalau akar itu kan pangkat setengah. Indeksnya di sini bernilai 2. Jadi dikalikan 2 kali 3, yaitu akar pangkat 6 dari 64. Nah, ini mengacu kepada sifat yang kelima, di mana akar pangkat N, kemudian akar pangkat M dari A, jadi N-nya bisa dikali dengan M, akar dari A. Ya. Untuk sifat berikutnya adalah akar pangkat 6 dari 64, itu dijabarkan seperti tadi. Akar 2, 6-nya dijabarkan menjadi 2 kali 3, 64 itu ada 8 pangkat 2, sehingga menjadi pangkat 2, dan akar pangkat 2 itu langsung dicoret jadi akar pangkat 3 dari 8, hasilnya adalah 2. Ini mengacu kepada sifat yang keenam, di mana kalau ada pangkat yang dijadikan pangkat dalam basisnya dan juga indeks pada tanda akarnya, itu bisa sama-sama disederhanakan. Di sini misalnya P yang bernilai 2. Nah, kita lanjut membahas tentang operasi aljabar pada bentuk akar. Pertama, kita harus tahu dulu bagaimana menyederhanakan bentuk akar. Contoh akar 8 diubah ke dalam bentuk akar 4 kali 2, atau akar 4 ini, 4 ini adalah bilangan kuadrat, dimana nanti dijabarkannya akar 4 kali akar 2. Jadi langsung dapat hasilnya akar 4 itu adalah 2, sehingga hasilnya adalah 2 akar 2. Lanjut akar 50. Akar 50 itu dijabarkan juga. Nah, 25 ini adalah bilangan kuadratnya. Yang pasti yang pertama itu adalah bilangan kuadrat. Jadi bisa ditulis akar 25 kali akar 2, yaitu 5 akar 2. Kemudian soal berikutnya adalah akar 96. Ibu rasa bisa memperhatikan sendiri. Nah, di situ bilangan kuadratnya adalah 16. Kemudian ini 3 akar 32. 3-nya tetap sebagai pengali, nanti bilangan kuadratnya adalah 16. Hasilnya 12 akar 2. Lanjut, bagaimana penjumlahan dan pengurangan bentuk akar? Kalau soalnya seperti ini, tinggal dijumlahkan saja 7 dengan 13, akar 2-nya mengikuti. Soal berikutnya pun sama, 11 kurang 4, nanti akar 3-nya mengikuti hasil pengurangan. Kalau soal yang seperti ini, kelompokkan yang sejenis akarnya. Yang sejenis di situ adalah 8 akar 6 tambah 7 akar 6, kemudian tambah 6 akar 2 dikurang 4 akar 2. Ya, jadi untuk penjumlahan dan pengurangan itu cukup dijumlahkan saja A tambah B atau dikurangi A kurang B, nanti akarnya mengikuti jika sama, jika sejenis. Nah, lanjut untuk perkalian bentuk akar. Ini sebenarnya tadi sudah kamu bahas. Akar 3 kali akar 6, hasilnya adalah akar 18. Akar 18 ini dijabarkan kembali, di mana salah satu angkanya berupa bilangan kuadrat.
Yang bisa adalah 9. Jadi akar 9 kali 2 yaitu 3 akar 2. Soal satu lagi, 2 akar 5 kali 5 akar 14. Di sini pengerjaannya 2 dikali 5 hasilnya adalah 10. Kemudian 2 dikali 14 akar 28. Akar 28 itu masih bisa kita sederhanakan, dimana akar 28 itu diubah menjadi 4 kali 7. Kemudian 10 kali 2 akar 7, akar 4 adalah 2. Kemudian 10 kali 2 20 akar 7. Jadi akar A kali akar B itu salah satunya diubah menjadi bilangan kuadrat. Nah, gimana? Sudah paham pastinya tentang bentuk akar? Jika sudah paham, silakan mengerjakan lembar kegiatan peserta didik yang sudah tersedia di Google Classroom secara online. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.